Oke, shalom ya. Karissa mau mengingatkan dulu anak-anak jangan lupa membawa Alkitab ya, dan alat tulis, buku, bolpen atau pensil. Nah, jangan lupa kita mendengarkan, mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik ya. Kita menyanyi bersama, kalau disuruh berdiri, kita berdiri ya. Nah, adik-adik semua, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yuk kita mau tepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka di dalam Tuhan, suka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah kembali mengumpulkan kami untuk kami boleh beribadah melalui Zoom. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Kami akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bersyukur ya kalau pada pagi hari ini kita sudah melawan iblis. Melawan dari apa? Melawan dari kemalasan kita. Kita mau rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, karena apa? Iblis itu musuh kita. Yesus itu juru selamat kita. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Kita mau melawan kemalasan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan.
Yuk kita mau berdiri ya. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu dia cari. Iblis itu musuh. Sekali lagi iblis. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat. Sekali lagi Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Oke, silakan duduk adik-adik semua. Ya, adik-adik, ketika iblis menggoda kita, ketika iblis merayu kita, kita tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita mau berdoa dalam nama Yesus. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Firman-Nya selalu meneguhkan kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Lukas. Yuk, sebelumnya kita mau pujikan pujian Berani Tampil Beda. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang
Terima kasih Kak Risa. Nah, coba semua anak-anak sebelum Bu Lukas sapa, mic-nya dinyalakan ya, supaya nanti kalau Bu Lukas menyapa, anak-anak juga bisa membalas sapaan Bu Lukas. Dibuka dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Bu Lukas. Selamat pagi. Terima kasih sekali lagi ya Bu Lukas sapa ya. Selamat pagi semuanya. Pagi juga Bu Lukas. Semua hebat semua. Kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sekarang kembali mic-nya dimatiin. Kita mau berdoa ya. Mari kita mic-nya dimatiin semua dulu. Kita berdoa. Bu Lukas akan pimpin dalam doa. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh sekolah minggu lewat online. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, pada pagi hari ini Bu Lukas mau cerita tentang pencobaan di padang gurun ya. Kita lihat gambarnya di sini ya. Pencobaan di padang gurun. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitabnya, dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Barunya di mana Bu Lukas? Nih, dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian Perjanjian Lamanya dari Mazmur 119 ayat 105. Tapi pagi hari ini kita nggak baca bersama-sama Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nanti anak-anak semua bisa membaca sendiri setelah sekolah minggu. Namun hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita baca bersama-sama ya, sudah ada di layar HP atau laptop kalian. Kita mau baca bersama-sama, sekarang mic-nya dibuka lagi. Ya, kita mau baca bersama. 1, 2, 3. Mazmur 119. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, sekarang Bu Lukas mau baca sendiri, semua mikrofonnya dimatiin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, anak-anak semua, sekali lagi firman Tuhan hari ini bercerita tentang pencobaan di padang gurun. Siapa yang dicobai? Tuhan Yesus. Siapa yang mencobai? Yang mencobai adalah iblis. Nah, mungkin kita tanya, anak-anak tanya, Bu Lukas, pencobaan itu apa sih? Yuk kita baca di layar di sini ya, sudah ada. Pencobaan itu ada. Nah, pencobaan itu artinya bujukan, rayuan, godaan dari iblis kepada kita supaya kita berbuat dosa. Nah, kalau dikatakan membujuk, merayu, pasti kata-katanya tuh bagus ya. Kata-katanya manis. Sehingga apa? Ketika kita dibujuk, kita dirayu, seringkali kita nggak sadar. Kita sudah berbuat dosa seperti yang dikehendaki oleh iblis. Nah, tapi kalau kita membaca dari kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, di sana hebat luar biasa Tuhan Yesus. Kok hebat luar biasa? Apa Bu Lukas? Karena ketika dirayu oleh iblis untuk Tuhan Yesus berbuat dosa, Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus kuat mengalahkan pencobaan. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Sebelum kita masuk di dalam pencobaan-pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus, kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, ini gambar apa ya? Ini tuh gambarnya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sedang apa kok ada di air itu? Kok juga ada orang banyak? Terus juga ada yang menemani Tuhan Yesus di air. Lagi ngapain ya Tuhan Yesus? Oh iya, pintar tadi ada yang menjawab, dibaptis. Nah, iya betul, Tuhan Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes. Ya, diingat-ingat ya, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yesus dibaptis, pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Untuk apa Tuhan Yesus pergi ke padang gurun? Untuk berdoa dan berpuasa. Loh kok berdoa dan berpuasa? Tuhan Yesus mau ngapain kok berdoa dan berpuasa? Iya, Tuhan Yesus mau melakukan pekerjaannya di bumi ini. Apa pekerjaan Tuhan Yesus? Melayani manusia berdosa. Contohnya apa melayani itu? Berkhotbah, ya. Tuhan Yesus membawa orang-orang yang awalnya itu loh gak tahu tentang yang baik dan yang buruk. Tuhan Yesus bercerita tentang firman Tuhan supaya mereka tahu yang baik dan yang jahat dan mereka melakukan yang baik. Bukan hanya berkhotbah bercerita tentang firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga apa? Memberi penghiburan bagi yang lagi sedih, susah, memberi makan yang kelaparan, dan banyak lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Mencelikkan mata yang buta. Kemudian pada akhirnya Tuhan Yesus juga mau mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, dosa kita semua. Nah, untuk itu Tuhan Yesus harus mempersiapkan pekerjaannya, pelayanannya dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Supaya Tuhan Yesus diberikan kekuatan oleh Bapa di surga. Seperti kalian loh ya, kalau mau ujian di sekolah, ya, misalnya, mau UAS atau mau PAS, pasti dipersiapkan dengan apa? Dengan belajar dengan baik. Kalau nggak dipersiapkan, ya nanti hasilnya kurang baik. Tuhan Yesus juga sama. Waktu mau melayani Tuhan, harus dipersiapkan dengan baik, dengan berdoa dan berpuasa. Nah, pada waktu di padang gurun itulah, kemudian datanglah iblis, membujuk Tuhan Yesus, merayu Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus gagal di dalam berdoa, berpuasa, mempersiapkan pelayanannya. Nah, sekarang kalian mungkin tanya, apa sih Bu Lukas pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, pencobaan yang pertama adalah Tuhan Yesus disuruh oleh iblis mengubah batu menjadi roti. Nah, ada nggak di antara kalian yang pernah berpuasa? Gimana rasa perutnya? Wah, lapar Bu Lukas. Dia lapar. Atau mungkin di antara kalian berkata, saya belum pernah berpuasa Bu Lukas. Tapi mungkin kalian pernah lupa sarapan pagi. Atau mungkin karena terburu-buru sekolah nggak sempat sarapan pagi sehingga mama, ayo bawa bekal nanti pas istirahat dimakan ya, jam 9 istirahat dimakan. Nah, sepanjang waktu menunggu jam bel istirahat, perut ini rasanya apa? Aduh, kemecut, lapar. Nah, kalau sudah makanan dibuka, apa yang terjadi? Wah, kita akan makan dengan lahap. Karena apa? Karena kita memang lapar, butuh makanan. Nah, iblis tahu waktu itu Tuhan Yesus lagi lapar, Tuhan Yesus butuh makanan. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus, ayo kamu ubah batu ini jadi roti, bisa enggak kamu? Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kalau kita baca, nanti boleh dibaca di rumahnya masing-masing, kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus tidak bisa digoda oleh iblis. Ketika iblis mengatakan, ayo ubahan batu ini menjadi roti. Nanti kalau sudah jadi roti kan Tuhan Yesus bisa lihat makanan tuh. Tuhan Yesus bisa makan. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada iblis itu, hai iblis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi melalui firman Tuhan. Wah, hebat ya Tuhan Yesus menjawab godaan iblis dengan firman Tuhan. Sehingga iblis kalah, ya. Iblis tidak menang menghadapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menang ketika menghadapi pencobaan dari iblis. Nah, anak-anak semua, iblis bukan hanya mencobai Tuhan Yesus, tapi juga membujuk kita
merayu kita supaya kita berbuat dosa. Salah satunya adalah sama seperti Tuhan Yesus tadi, soal perut atau dengan kesulitan-kesulitan yang lain, ya, masalah-masalah yang lain yang sulit bagi kita. Iblis juga bisa menggoda kita melalui itu semua. Ya, beberapa waktu lalu ketika Lukas nonton TV, ya, di sebuah Indomaret ada ibu-ibu datang. Biasanya kalau ke Indomaret kan belanja, tapi aneh ibu ini, ketika dia mengambil susu, kemudian dia mengambil roti, dimasukkan ke bajunya adik-adik. Terus dia nggak pergi ke kasir, langsung keluar. Ternyata dia mencuri beberapa makanan dari Indomaret. Nah, ketahuan adik-adik ya, anak-anak semua. Terus kemudian ditanya, kenapa ibu mencuri? Kemudian dia katakan, wah, anakku lapar di rumah, aku butuh roti, aku butuh susu supaya anakku bisa makan. Nah, perbuatan ibu-ibu ini walaupun untuk memberi makan anaknya di rumah tetap salah. Yang namanya mencuri itu tidak baik, tidak boleh dilakukan. Lihat ketika Tuhan Yesus tadi disuruh oleh iblis, ayo nih jadikan batu jadi roti. Kemudian Tuhan Yesus bisa makan, tetapi Tuhan Yesus lebih taat kepada Bapa. Demikian kita juga dengan kita. Ketika iblis berusaha menggoda kita, ya, mari kita lebih taat kepada Bapa di surga seperti Tuhan Yesus, ya. Ingat firman Tuhan, karena dengan demikian membuat kita lebih kuat untuk menghadapi godaan yang ada. Kemudian pencobaan yang kedua, kita lihat di sini nomor 2. Nah, pencobaan yang kedua yaitu Tuhan Yesus disuruh iblis untuk menyembah dia dengan imbalan apa? Tuhan Yesus mau dikasih keindahan, kekayaan, kemegahan. Wah, pokoknya sesuatu yang indah. Nah, anak-anak semua, ada kebiasaan Bu Lukas sama Pak Lukas tuh kalau pagi itu jalan sehat ya, jalan pagi. Makanya sekarang kalau kalian lihat Bu Lukas secara langsung itu ada sesuatu yang berubah dari Bu Lukas. Apa? Hitam semua ya, dari ujung ini, dari muka sampai ke bawah karena sering terkena sinar matahari gitu ya. Hampir tiap hari kena sinar matahari sampai hitam semua ya. Nah, waktu Bu Lukas jalan ya dari bawah sampai ke puncak perumahan BTU, kalau kalian pernah ke sana, di puncak itu kita akan bisa melihat keindahan sekitar Malang. Kita bisa melihat kota Malang, kita bisa melihat sawah-sawah. Kemudian kita bisa juga melihat gunung yang mengelilingi kota Malang. Ada Gunung Bromo, ada Gunung Wilis, ada gunung apalagi itu ya, Gunung Arjuna gitu ya. Semua mengelilingi, kemudian kita lihat pemandangan yang bagus luar biasa. Kemudian kita juga bisa melihat gedung-gedung bertingkat. Nah, Bu Lukas bayangkan kalau malam hari pasti pemandangannya juga sangat indah. Apa itu? Ada banyak lampu yang menyala ya di lereng-lereng. Waktu itu Tuhan Yesus juga dibawa oleh iblis ke tempat yang sangat tinggi. Kok ke tempat tinggi? Tujuannya apa Bu Lukas? Karena kalau kita di tempat yang tinggi, kita bisa melihat pemandangan di bawah itu adalah pemandangan yang bagus, yang luar biasa. Ya, banyak gedung-gedung yang dibangun di sana. Bukan hanya gedung, kita juga bisa melihat pemandangan alam yang lain. Bagus, luar biasa. Dan iblis ngomong sama Tuhan Yesus, Yesus, lihat itu ya, pemandangan di bawah itu bagus. Ya, gedung-gedungnya bagus, sawahnya bagus, kebunnya bagus. Wah, pokoknya luar biasa. Nih semuanya ini aku berikan sama kamu. Tapi satu syaratnya, kamu harus menyembah aku. Kata iblis seperti itu. Nah, anak-anak semua, gampang nggak? Hanya menyembah, kemudian dikasih sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang megah. Gampang. Cuma menyembah tok terus dikasih semuanya. Nah, tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus mengerti maksud iblis untuk menjatuhkannya. Makanya dia ngomong sama iblis, hai iblis, sesuai firman Tuhan ya, Tuhan katakan, semua orang itu harus hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada iblis. Dosa menyembah kepada iblis. Nah, semua, pernahkah kita menyembah selain Allah kita, Tuhan Yesus? Oh, gak pernah, Bu Lukas. Bagus. Ya. Tetapi mungkin ada di antara kita yang lain, saudara kita, ada loh mereka yang menyembah
misalnya batu, misalnya apalagi batu, menyembah yang lainnya. Tetapi anak-anak, kalau kita nggak pernah menyembah batu, patung, pernahkah kita menomorsatukan hal yang lain selain Tuhan? Nah, ini kadang-kadang anak-anak Tuhan itu nggak terasa bahwa sebenarnya dia sudah dibawa oleh iblis, menyembah iblis daripada menyembah Tuhan kita. Nih, ada seorang guru sekolah minggu bercerita beberapa waktu yang lalu ya, Lukas sempat mendengarkannya. Dia katakan gini, ada seorang anak sekolah minggu waktu itu, waktu masih belum pandemi, biasanya dia rajin sekali ibadah sekolah minggu. Tapi suatu saat ya, di hari Sabtu ada saudaranya telepon. Saudaranya itu bukan orang percaya Tuhan Yesus. Dia katakan gini, aku hari Minggu mau ke rumahmu ya, aku ajak kamu pergi ke mall. Aku berikan HP yang bagus, HP terbaru. Kamu mau nggak? Wah, anak ini mulai pikir-pikir ya. Ya, kan aku sekolah minggu. Aku harus ke gereja menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita. Kemudian saudaranya berkata, sekolah minggu bisa kok minggu depan. Ini loh, sekarang minggu ini aku kasih HP baru. Kamu nanti melalui HP itu bisa lihat mainan, bisa pokoknya banyak hal yang bisa kamu lakukan. Mau nggak? Nah, anak-anak, kalau kalian jadi anak yang Lukas ceritakan itu bagaimana? Nah, seringkali nggak sadar ya, kita itu dibawa oleh iblis untuk menomorsatukan hal yang lain, mainan kita, hobi kita, kesenangan kita, itu namanya kita kompromi dengan iblis, ya. Nomor 1, kesenangan hobi kita, mainan kita, nomor 2, Tuhan Yesus. Itu enggak boleh loh ya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua orang harus menyembah, menomorsatukan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, pencobaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, nomor 3. Nah, ini dia. Ya, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis, dibawa kemana? Di hubungan bait Allah. Apa sih hubungan bait Allah itu? Yaitu tempat yang paling tinggi ya, di rumah Tuhan itu ada bangunan yang tinggi. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke sana. Dan iblis ngomong sama Tuhan Yesus, "Hei Yesus, coba kamu jatuhkan dirimu ke bawah itu loh, ke bawah. Karena di firman Tuhan itu juga ada tertulis loh, kalau kamu tidak akan terluka. Karena apa? Bapa di surga akan menyuruh malaikatnya melindungi kamu supaya tubuhmu tidak terkena batu, supaya kakimu tidak terkena batu dan kamu tidak kesakitan." Wah, apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anak semua? Tuhan Yesus bisa nggak menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi kemudian ke bawah tidak terluka? Bisa saja. Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa, bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi di balik ungkapan iblis ini sebenarnya ada maksud iblis yang jahat. Apa maksudnya? Supaya Tuhan Yesus jatuh dalam dosa keangkuhan hidup. Tuhan Yesus jatuh dalam dosa kesombongan. Loh, bisa lihat aku ini hebat luar biasa. Apapun bisa aku lakukan. Bahkan jatuh pun aku nggak akan terasa sakit. Ingat anak-anak semua, manusia itu pada dasarnya cenderung memiliki sifat sombong, sok pamer. Ya, memang kadang-kadang nggak kelihatan. Ada yang sedikit kelihatan, tetapi ada juga banyak yang terlihat jelas bahwa dia sombong. Karena firman Tuhan juga mengatakan ya di awal perjanjian lama bahwa sifat manusia itu cenderung memiliki keangkuhan hidup dan kesombongan. Dan iblis ingin menjatuhkan Tuhan Yesus melalui sifat itu. Tetapi sekali lagi luar biasanya Tuhan Yesus tidak bisa dibujuk, dirayu oleh iblis. Dengan kata-kata yang tegas Tuhan mengutip firman Tuhan. Hai iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Nah, iblis kalah lagi anak-anak semua. Ternyata dari 3 pencobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus semuanya menang. Nah, kali ini kita juga belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita juga harus menghadapi pencobaan dengan kemenangan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, apa sih kuncinya kita menang dari pencobaan? Seperti Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengingat firman Tuhan.
Ya, dari 3 pencobaan yang ada, ketika iblis ngomong sama Tuhan Yesus selalu membalas perkataan iblis itu dengan firman Tuhan. Kok bisa Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan? Ya bisa, karena Tuhan Yesus selalu mengingat firman Tuhan. Nah, anak-anak semua juga gitu ya. Apa yang sudah kita pelajari, kita melalui sekolah minggu, melalui pembelajaran firman Tuhan, ingat-ingat firman Tuhan itu, jangan dilupakan. Ya, minggu lalu ceritanya apa, kita harus berbuat apa, minggu ini apa, minggu depannya apa, diingat-ingat. Bukan hanya diingat, tetapi kita juga harus taat firman Tuhan seperti Tuhan Yesus ya, yang selalu taat kepada Bapa di surga. Kita juga harus selalu taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ngomong tidak boleh, jangan kita lakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan sesuatu, kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga melaluinya kita menang dari cobaan. Nah, kita lihat gambar terakhir di sini. Nah, Bu Lukas mengajak kita semua ya, hari ini untuk kembali membaca, mengingat, menghafalkan firman Tuhan ini. Bu Lukas baca ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi melalui firman Tuhan, kita akan dibawa untuk selalu taat kepada Tuhan. Coba sekalian buka semua mikrofonnya. Sudah? Oke, kalau sudah dibuka, bersama-sama ya. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 1. Sekarang saya mohon hostnya untuk ini slide-nya dihilangin. Nah, sekarang anak-anak kan sudah nggak ada itu slide-nya. Saya ajak kita semua untuk menghafal ya. Sudah hafal kan? Kita hafal bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 1. Firman-Mu itu pelita bagiku dan jalanku. Ada yang hafal? Siapa yang hafal? Oh ya, Darren angkat tangan. Silakan Darren yang keras suaranya ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang jalanku. Jalanku. Tepuk tangan buat Darren, hebat, luar biasa, sudah hafal. Ada yang lain? Saya berikan kesempatan 2 orang lagi. Ayo, siapa yang hafal? Siapa ya? Saya. Bu Lukas nggak tahu gambarnya siapa ya, host mungkin tahu ya. Aku. Oh, Dedi, ya silakan Dedi. Yang host ya, Yud ya. Hadap sini ya. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi menjadi terang bagi jalan kakiku. Jalanku. Oke, terima kasih Yedi. Satu lagi. Saya. Siapa ini? Arcat. Oh, Arcat, ya Cat. Yang keras ya Cat ya. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, terima kasih anak-anak semua. Ternyata anak-anak hebat ya. Langsung bisa mengingat firman Tuhan. Tapi ingat ya, jangan hanya diingat hari ini saja. Tapi nanti hari depan juga kita ingat. Sehingga kalau ada pencobaan, wah kita ingat firman Tuhan dan kita tidak jatuh jalan susah. Oke, sekian firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Kembali semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh hidup
Ingat firman-Mu dan taat firman-Mu, sehingga ketika ada bujukan dari iblis, kami tidak jatuh dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Halo adik-adik, untuk semuanya, shalom. Shalom. Wow, senang sekali ya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Wah, lengkap sekali ya. Kita banyak mendapatkan berkat hari ini. Pada kesempatan ini, Pak Ade menyampaikan berita sukacita. Apa berita sukacita? Di antaranya adalah ada teman kita yang ulang tahun di dalam minggu kemarin ya. Selama seminggu ini ada teman kita yang berulang tahun, yaitu pada tanggal 24 Januari. Wow ya. Teman kita, sahabat kita yang ganteng, namanya Arcat. Halo Arcat, selamat ulang tahun ya. Ya. Demikian juga kepada adik kita yang masih kecil, namanya Wis. Ya, Wis. Halo Wis yang masih kecil, selamat ulang tahun 27 Januari. Nah, anak-anak, untuk berita ulang tahun hanya 2 anak ya. Kemudian pada kesempatan ini kami guru-guru sekolah minggu berterima kasih di mana kalian sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik ya. Minggu depan kita selalu mengingat jika ada teman-teman kita yang hari ini belum bergabung, supaya mereka juga mau bergabung ya. Bahkan teman-teman kita yang dari gereja lain pun juga boleh ya. Mungkin ada teman kita yang belum punya gereja atau belum punya kesempatan untuk beribadah. Kalian juga boleh memberikan dia link ya, link YouTube atau link Zoom yang kita miliki, supaya dia juga bisa beribadah seperti kita. Nah, anak-anak, kembali juga kami guru-guru sekolah minggu memberikan kalian, memperingatkan kepada semua ya, supaya tetap menjalankan protokol kesehatan ya, menjaga kebersihan, melaksanakan protokol kesehatan ya, memakai masker, kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa sering-seringlah cuci tangan, kemudian jaga jarak ya, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan sebelum kita mengakhirinya, kita berfoto bersama dulu ya. Berikan senyum yang bagus dan akan kita foto bersama. Silakan. Anak-anak boleh memberikan gaya yang manis. Dihitung ya. Siapa ini yang memotret? Oke anak-anak, coba sih, tadi kan kita sudah nyanyi berani tampil beda nih. Coba kita sekarang tunjukkan perbedaanmu, gerak yang berbeda, yang manis. Ayo. Tangan juga manis. Coba sih dilihat. Oke, sudah 2 kali ya. 1, 2. Si Adriel kok nggak kelihatan ya? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Minta Ibu Lukas untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir.
Biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan dan melalui firman Tuhan kami boleh diberkati untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu minggu depan kembali kami boleh berkumpul, bertemu dalam ibadah online, dan kami boleh semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat hari Minggu. Kembali minggu depan.